akan menjelaskan kerjasama ekonomi di bidang internasional. Di era globalisasi ini, hampir tidak ada negara yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tanpa berhubungan dengan negara-negara lain. Salah satu hubungan ekonomi antara negara adalah perdagangan internasional yang telah kamu pelajari di bab 8 yang lalu. Pada bab 8 yang lalu, kegiatan ekonomi internasional tidak hanya sebatas perdagangan internasional saja. Lebih dari itu, terdapat pula kerjasama ekonomi internasional. Berbicara tentang kerjasama ekonomi internasional, masih banyak orang yang menganggap kerjasama ekonomi internasional sama dengan perdagangan internasional. Padahal istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Atau bisa dikatakan salah satu kerjasama ekonomi internasional adalah perdagangan aktivitas internasional. Berbagai kerja ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia tidak lain dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai kerjasama ekonomi internasional dapat kamu pelajari uraian materi yang akan dijadikan pada bab 8-9 agar kamu dapat memahami ekonomi internasional secara utuh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi dalam buku sosiologi suatu pengantar. Kerjasama memiliki pengertian suatu usaha bersama antar orang, perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, baik dilakukan antar dua negara atau lebih. Kerjasama ekonomi internasional dapat berlangsung pada beberapa aspek, yakni bidang perdagangan, teknis, dan keuangan. Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memahami kepentingan nasional negaranya yang tidak memiliki di dalam negeri. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Struktur organisasi. PBB memiliki 5 orang utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris PBB. 4 organ utama PBB terletak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Sedangkan Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda. Melalui forum-forum ini, PBB memfasilitasi setiap negara anggota untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Anggota ASEAN. Saat awal dibentuk, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini sudah ada 10 negara dalam anggota ASEAN. Berikut negara anggota ASEAN.
Sejarah OPEC. Negara pendiri OPEC adalah Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pelopor pembentukan organisasi OPEC dengan mendeklarasi Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Saudi Arabia di tahun 1949. Tujuan OPEC adalah mengorganisasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak di dunia. Kedua, tujuan OPEC berupaya secara bersama-sama untuk menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi dari minyak bumi yang dipasarkan di dunia. Syarat menjadi anggota OPEC. Adapun syarat negara untuk menjadi anggota OPEC adalah sebagai berikut. 1. Negara yang bersangkutan secara substansi adalah negara pengekspor minyak mentah. Yang kedua, secara fundamental negara itu harus memiliki keperluan yang sama dengan negara-negara lain. Disetujui oleh mayoritas anggota OPEC. Nah, itu tadi pengertian OPEC hingga syarat menjadi negara anggota OPEC. Badan-badan kerjasama ekonomi di bawah PBB. Selain badan-badan kerjasama ekonomi yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa badan kerjasama ekonomi lainnya yang berada di bawah PBB. Berikut ini badan kerjasama ekonomi yang berada di bawah PBB. 1. Moneter Internasional yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayarannya. Kedua, Food Organization adalah organisasi pangan dan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dunia. Ketiga, International Organization adalah organisasi perburuhan internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh di dunia. Keempat, United Nations Industrial Development Organization adalah organisasi pembangunan PBB yang bertujuan memajukan industri-industri di negara berkembang. 5. World Trade Organization adalah organisasi yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas di dunia yang akan dimulai pada tahun 2020. WOT memiliki 5 prinsip, yaitu perdagangan tanpa diskriminasi, perdagangan yang lebih bebas secara bertahap melalui perbandingan dan perundingan, melalui ikatan transparansi, mempromosikan kompetensi yang adil dan mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi. Rangkuman. Peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional. Terdapat 3 peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara, yaitu A. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut ini contoh peranan Indonesia sebagai pelopor dan sekaligus pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara. 1. Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 18 Agustus 1967 mendatangi deklarasi Bangkok untuk membentuk ASEAN. 2. Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 28 Januari 1992 mendatangi deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang disingkat AFTA. B. Indonesia sebagai anggota aktif organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Selain sebagai pelopor, Indonesia juga sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara, seperti aktif dalam anggota APEC, OPEC, dan AFTA. C. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, baik dilakukan antar dua negara atau lebih. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya memajukan perekonomian agar meningkatkan kualitas tenaga kerja, transfer teknologi dari negara maju, memperkuat daya tawar, maksudnya modal asing, mudah memperoleh bahan baku, dan memperluas kesempatan kerja. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yaitu kerjasama ekonomi
bilateral, multilateral, dan antarregional. Sedangkan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional itu antaranya PBB, ASEAN, AFTA, OPEC, APEC, dan lain sebagainya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.